Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asiril muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan tulus ikhlas menjalankan segala apa yang diperintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam pemahaman kitab tafsir Al-Qur'an yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, bahwasanya perbedaan dalam bermasyarakat itu pasti ada, namun bukan untuk dibeda-bedakan, melainkan untuk menghantarkan kita kepada rasa syukur atas warna-warna kehidupan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seseorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam ayat di atas jelas bahwasanya perbedaan merupakan sunatullah agar manusia saling mengenal satu sama lain. Allah menciptakan manusia dengan sangat beragam, dilihat dari warna kulit, suku, bahasa, tradisi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun dalam perkembangannya, perbedaan-perbedaan tersebut akan menimbulkan perbedaan dalam hal pemikiran atau ikhtilaf, perbedaan sudut pandang dan lain-lain. Namun jika semua perbedaan didasarkan kepada ayat di atas, maka insya Allah apapun jenis perbedaan akan tetap rukun dan damai, karena semua perbedaan itu merupakan nikmat, yakni bentuk warna-warna kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Indonesia terdapat banyak perbedaan yang tersebar luas di bumi Nusantara. Namun segala perbedaan itu tidak menjadikan perpecahan jikalau masyarakatnya berpegang teguh terhadap nilai-nilai Pancasila. Karena di dalam Pancasila mengandung banyak nilai-nilai sosial yang jika diamalkan akan menjadikan damai dan tentram, walau banyak perbedaan dalam pelaksanaannya. Seperti yang kita lihat pada hari ini, banyak bermunculan golongan yang berusaha memecah belah persatuan Indonesia. Banyak pelaku radikalisme yang fanatik terhadap keyakinan mereka. Banyak berita hoax yang menyebar
melalui dunia teknologi. Banyak golongan menyebar kebencian dengan tujuan agar membenci pemerintah yang sah dan akhirnya terjadi pemberontakan. Hingga pada akhirnya suasana negara menjadi kacau. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia, kita diharuskan mengerti makna dan mengamalkan falsafah Pancasila. Tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat demi menjaga kesatuan dan persatuan NKRI. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam upaya menangkal faham radikalisme, marilah kita memperbanyak pengetahuan sejarah dan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sebagai kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagaimana kutipan yang disampaikan oleh Direktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, beliau Brigjen Polisi Ahmad Nur Wahid SEMM, bahwa banyak sekali ulama mengatakan jangankan mengamalkan 5 sila, mampu mengamalkan 2 sila saja sudah bisa dikatakan mu'alim atau orang yang berilmu. Dari sini dapat kita fahami bahwa sebenarnya sila-sila hasil perjanjian luhur itu sangat luar biasa makna dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain, guna memperkuat tali persaudaraan dan kesatuan dalam bingkai keimanan, seperti apa yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Setidaknya sebagai muslim, ada 3 konsep yang perlu ditanamkan dalam pribadi kita masing-masing. Yang pertama, konsep Islam. Konsep ini merupakan amalan-amalan lahiriah yang harus dikerjakan dan dilakukan, yang mencakup syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian yang kedua adalah konsep iman. Diartikan sebagai hal-hal yang bersifat batiniah, atau bisa juga disebut sebagai amalan batin, di mana berkenaan dengan persoalan keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, pada hari akhir, dan iman kepada takdir. Kemudian konsep yang ketiga adalah konsep ihsan. Konsep ini diartikan bila mana engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya Dia pasti melihatmu. Konsep ihsan ini adalah persoalan yang berkenaan atau mencakup cara dan rasa seorang muslim dalam beribadah. Maka dari itu, marilah kita sebagai umat muslim bersama-sama memahami dan mengamalkan 3 konsep di atas, yakni Islam, iman, dan ihsan secara konsisten untuk memperkuat faham dan keimanan kita, serta menjadikan Pancasila sebagai ideologi kepribadian dan pandangan hidup. Jika sudah demikian, maka insya Allah dalam bermasyarakat kita akan hidup aman, damai, tentram, dan saling berhubungan baik. Tidak ada perpecahan dan tidak akan terhasut oleh golongan radikal dan pemecah NKRI. Semoga negara kita terhindar dari segala perpecahan dan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizina al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مالك بر رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والسلاسيم والمحان وسوء الفتنة والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.